setiap situasi ya Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah begitu luar biasa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Let your name be glorified Lord. Kemanapun kami pergi Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo guys, gimana kabarnya? Wow, kayak kita udah lama gak ketemu ya. Aduh, sudah berapa minggu nih? 1, 2, 3. Ya, hampir 3 mingguan lah ya. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Nah, aku yakin kan masih muda, anak muda pasti sehat-sehat. Aku yakin anak INJ itu kan rajin olahraga semua ya kan. Aduh, saya saja yang gak rajin olahraga. Saya olahraganya di tempat tidur saja. Olahraga wajib. Olahraga rebahan saya. Bagaimana kalian? Ngomong-ngomong, ini jangan ada yang nonton videonya ini, jangan sampai kalian nonton sambil rebahan ya. Aku tahu, aku bisa mencium bau-bau rebahan soalnya. Aku tim rebahan, aku jurusan olahraga rebahan. Jadi make sure jangan ada yang rebahan sementara nonton video ini ya. Oke, bercanda aja, bercanda. Aduh, gimana ya? Ya sekarang kondisinya selagi seperti begini ya, situasinya memang lagi sulit. Dan memang apa-apa memang sekarang serba susah. Jadi orang-orang pada susah jadi cari kerja. Orang tuaku juga jadi susah ini apa, jadi cari bantu penuhi kebutuhan lah. Terus kalau mau jalan-jalan, kalau mau beli keperluan juga jadi susah karena terbatas, karena ada isolasi itu kan, ada karantina. Tapi rata-rata sih dari yang aku lihat, kebanyakan orang-orang itu pada takut loh dengan keadaan. Ya memang kita harus, ya memang situasinya menakutkan. Tapi kalau aku lihat dari anak-anak, dari kalian ini, you guys ini kayaknya nggak ada bau-bau ketakutan. Ini malah kayak aku nggak merasakan bau-bau ketakutan. Aduh, kayak malah kalian punya faith yang lebih besar. Ini aku serius, aku nggak bercanda. Tapi ya aku cuma mau bilang sih, kalau di tengah keadaan seperti begini, aku yakin kok bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan itu tetap nggak bakal ninggalin kita, meskipun aku nggak tahu maksudnya kita di sini punya
permasalahan yang berbeda-beda dengan situasi kondisi ini. Tapi aku percaya kok, tapi itu Tuhan pasti akan sertai kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Ya, meskipun kita khawatir, kita takut, itu pasti Tuhan tetap akan jaga kita. Oke, guys. Nah, ngomong-ngomong tentang kondisi ini, aku juga punya topik yang menarik hari ini untuk aku share sama kalian. Nah, jadi topik yang bakal aku share hari ini itu tentang kuasa perkataan. Nah, jadi guys, kuasa perkataan ini sebenarnya topik ini sebenarnya bicara bagaimana Tuhan melihat responnya kita di tengah-tengah masalah ini, di tengah keadaan ini. Apa kita merespon dengan benar, apa tidak? Nah, kalian sudah siap? Sudah siap? Oke, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati pikiran kami. Engkau berikan pengertian dan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, guys. Nah, ini aku punya cerita sedikit ya. Aku bacain aja ya. Ini ceritanya, teks ini itu chat yang aku kirim sama temanku kemarin di kampus. Apa ini? Kita udah kena karantina, bukannya tugasnya dikurangi, malah tambah banyak nih tugas-tugas. Susah tahu ngerjainnya. Ini gimana mau kita kerjain tugasnya kalau kita sendirian aja, nggak ada yang bantuin. Susah banget nih tugasnya tahu. Nggak bisa selesai tepat waktu nih tugasnya. Aduh, iya santai guys, santuy. Memang nadanya agak ngegas ya, tapi itu memang benar. Itu ceritaku kemarin, aku ngegas ke kampus karena ya itulah, kita lagi masa karantina kayak gini, malah dia kasih tugas banyak sama kampus. Sudah begitu tugasnya tugas kelompok lagi. Ya gimana mau ketemu teman kelompok kalau lagi ada masa karantina kayak gini. Sudah tugas kelompok susah lagi. Aduh, sebel banget. Akhirnya apa? Karena tugasnya kebanyakan, aku ngomel-ngomel dah, aku kesel kan. Ngomel kemarin di grup kelas itu. Karena kebanyakan ngomel-ngomel, akhirnya capek kan. Akhirnya aku refreshing aja lah, supaya refreshing biar pikiranku nggak khawatir lagi sama karantina, sama corona, sama tugas segala macam. Akhirnya ya aku cobalah main Mobile Legend dulu. Aku ajak teman-temanku mabar. Nah, siapa tahu bisa bikin fun kan, bisa bikin tenang. Tidak boleh kita tidak boleh marah-marah, emosi. Kita tidak boleh emosi terus. Kalau tidak nanti kita cepat tua. Nah, jadi ceritanya pas aku akhirnya, singkat cerita, aku lanjutkan mabar sama teman-teman. Nah, teman-temanku ini pada bisanya cuma 1 match aja. Setelah itu aku main solo. Ya aku pikir aku belum puas main 1 match aja. Akhirnya aku lanjutin main solo. Pas main solo, apa yang terjadi? Waduh, ketemu nih tim noob lah. Terus jaringan tiba-tiba hilang lah karena kena telepon. Auto dead, kill 0, mati 8, assist 0. Aduh, giliran pas sudah dapat tim GG, aduh, baterainya low, kalah, defeat. Sudah begitu apa? Lose streak. Aduh, endingnya bukan refreshing, malahnya jadinya marah-marah gara-gara kalah. Marah-marah lagi, emosi lagi kagak. Aduh, ngomel-ngomel lagi. Aduh, memang ekspektasi sama realitas susah, nggak ada nyambung ya. Terus apa yang terjadi lagi? Aku makin pusing tahu, tugasnya nggak kelar-kelar. Aduh, tugas banyak, kepikiran sama gimana nanti aku mau keluar kalau mau beli makan, kalau mau cari kebutuhan karena lagi diisolasi. Aduh, makin kepikiran. Akhirnya pikiranku kalut dah. Aduh. Nah, guys, cerita ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang aku mau share hari ini tentang kuasa perkataan. Nah, guys, sebenarnya kita ini punya kuasa. Benar atau salah? Ya pastilah kita punya kuasa. Kalian
kalian tahu nggak kalau kita punya kuasa? Tuhan itu kasih kita kuasa, dan dari semua kuasa yang Tuhan kasih, salah satunya kita punya kuasa dalam perkataan kita. Nah, coba kita lihat di Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Nah, kita baca di Yakobus 3 ayat 4 sampai 5 ya. Nah, Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga dengan lidah atau perkataan. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, guys. Nah, di sini itu Tuhan sebenarnya mau bilang kalau kita ini sebenarnya punya kuasa dan kita punya kontrol atas hidupnya kita. Salah satunya itu dengan perkataan kita. Nah, Tuhan itu memberikan kita kuasa untuk menentukan hidup kita lewat perkataan kita. Nah, Tuhan bilang sama kita itu sama seperti kapal yang dikontrol oleh kemudi. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita perkatakan. Jadi, ini contohnya ini. Lihat ini. Nah, ini ada kemudi kapal dan ada kapal Thousand Sunny. Woi, Kaizoku Oni Orewanaru. Anime lovers. Oke, skip. Oke, di sini ada kemudi sama kapal. Nah, kemudi ini sebenarnya bagian yang paling kecil dari kapal itu. Tapi dari kapal Thousand Sunny ya. Tapi tahu nggak, si kapal Thousand Sunny ini dia tuh melewati lautan yang nama lautannya tuh Grand Line. Nah, lautan Grand Line ini lautan yang aneh-aneh. Bisa saja kapal lagi jalan, tiba-tiba turun hujan air panas. Tiba-tiba kapal lagi jalan, airnya tiba-tiba langsung tenang. Tiba-tiba baru jalan 5 menit lagi langsung ada hujan lava. Kayak aneh-aneh aja lautan. Tapi sampai sekarang kapal itu tetap berjalan. Kapal itu tetap berhasil aja lewat rintangan-rintangan itu. Karena apa? Karena kapal ini dikendalikan oleh kemudi. Nah, kemudi yang kecil aja dikendalikan dengan baik. Nah, begitu juga sama kayak hidup kita. Nah, hidup kita itu dikendalikan atau ditentukan atau dikontrol oleh apa yang kita perkatakan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara kita memperkatakan sesuatu kita akan hidup kita, nah, itu yang akan menentukan kita punya hidup selanjutnya seperti apa. Nah, karena apa? Karena words have power. Kata-kata itu punya kuasa, kata-kata itu punya kekuatan. Nah, coba lihat lagi, ini contohnya Naruto. Dia ketemu sama Obito kan. Tahu kan Obito ini? Ya, yang sudah tahu diam-diam baik aja. Yang belum tahu aku kasih tahu nih. Ini Obito, dia ini jahat banget pokoknya. Jahat, dia ini musuhnya Naruto ini, mau ngalahin Naruto. Pokoknya dia jahat banget. Nah, tapi akhirnya Naruto ini kayak berusaha untuk serang-serang Obito pakai jurus yang paling hebat pun tidak bisa berhasil. Akhirnya dia keluarkan jurus pamungkasnya dia. Tahu jurus pamungkasnya dia apa? Bukan berubah jadi Kyuubi, bukan Sage mode, bukan pakai Rasengan. Pakai apa? Talk no Jutsu. Jurus Talk no Jutsu. Nah, jadi dia cuma ngomong sama Obito saja. Dia cuma kasih tahu sama Obito, dia cuma kasih nasihat, dia cuma bicara, dia cuma kata-kata, dia cuma kasih teguran sama Obito. Dan akhirnya apa? Obito bisa berubah. Nah, guys, dari contoh ini sebenarnya memang kelihatannya simpel ya, tapi sebenarnya ini sama seperti hidupnya kita. Nah, kita sekarang di tengah kondisi keadaan seperti begini, kita pasti bakal rasa takut, pasti rasa khawatir dengan keluarga kita, dengan teman-teman, dengan sekolah, dengan masa depannya kita. Tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kita kalau kita itu punya kuasa untuk menolak setiap rasa takut dan khawatir itu dengan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Oleh karena itu, kalau misalnya kita merasa khawatir, takut dengan keadaan, perkatakan firman Tuhan. Sip. Nah guys,
Kan tadi Tuhan sudah bilang sama kita bahwa Tuhan akan memberikan kuasa sama kita melalui perkataannya kita kan. Nah kalau gitu sekarang kita mau pakai buat apa perkataannya kita? Nah sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu perkatakan hal yang baik dan benar. Kita baca di Yakobus 3 ayat 9 dan 9 sampai 12. Tapi ya untuk sekarang ini aku ambilnya yang ayat 12-nya aja ya. Nah, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, di sini sebenarnya Tuhan memberikan kita contoh kalau dengan buah ara. Nah, buah ara itu tidak bisa berbuah buah zaitun, sama kayak buah pohon pisang tidak bisa berbuah apel, atau pohon semangka tidak bisa berbuah jeruk. Nah, sama seperti begitu. Sama juga dengan kita. Nah, Tuhan itu menciptakan kita itu dengan baik dan untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita punya kuasa dalam berkata-kata, Tuhan mau supaya dengan perkataannya kita itu menjadi berkat, bukan menjadi hal yang buruk. Tuhan itu mau melihat bagaimana kita merespon saat kita berada di dalam keadaan yang susah. Makanya, sekarang itu apakah kita sudah merespon dengan benar atau tidak? Nah, contohnya seperti begini. Kan di tengah keadaan COVID-19 ini yang makin hari makin bikin takut, makin bikin khawatir, makin mengerikan pokoknya. Apa respon kita? Tuhan mau lihat itu. Mungkin bisa saja dengan keadaan sekarang ini orang tua kita lagi kesusahan karena nggak bisa bekerja, terus nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Akhirnya kita jadi khawatir kan sama keselamatan, sama diri kita, dan kita khawatir juga sama keselamatan keluarganya kita, dan banyak hal lagi yang bikin kita khawatir, yang bikin kita takut, yang bikin kita sedih. Tapi di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa kita itu harus tetap memperkatakan hal yang baik di tengah kondisi bagaimanapun juga. Tetap kita harus kembali ke defaultnya kita. Pada dasarnya kita harus melakukan hal yang baik karena Tuhan menciptakan kita dengan baik. Oleh karena itu kita juga harus memperkatakan hal yang baik. Nah, contohnya begini. Kalau biasanya kita respon nih, kalau misalnya kita udah takut ini, pasti kita bilang kayak gini. Aduh, takut banget. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa sekolah lagi. Jangan-jangan nanti aku berbulan-bulan ini kesusahan aku nggak bisa ngobrol sama teman-teman. Terus jangan-jangan papa mama nanti kita jadi nggak bisa nggak kekurangan makanan. Nanti kita kebutuhannya nggak bisa dipenuhi dan bla 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 segala macam. Nah, itu bisa kita lawan, kita balik dengan kata-kata yang baik. Contohnya, kita bisa bilang, Tuhan pasti berkati papa mama aku. Tuhan pasti kasih kekuatan. Aku percaya keluarga kita tidak akan berkekurangan. Kita pasti bisa di dalam Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, kalau itu terus yang kita perkatakan tiap hari, tiap saat, di tengah kondisi seperti begini, di tengah keadaan yang membuat khawatir, pasti percaya aja yang terjadi itu mantap jos. Pasti kebaikan Tuhan itu nyata terjadi. Bukan sekadar kebaikan, itu jadi paling sempurna memang. Dan kita harus percaya itu, dan kita harus pegang itu. Nah, itu yang Tuhan mau lihat dari kita sekarang. Bagaimana responnya kita. Sip. Nah guys, kan tadi kan kita udah tahu kan kalau Tuhan itu kasih kuasa buat kita untuk memperkatakan hal yang baik, ya kan? Nah, melalui kata-katanya kita. Nah, sekarang karena Tuhan mau melihat responnya kita di saat kita mengalami keadaan seperti begini, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga responnya kita itu tetap benar? Bagaimana caranya kita supaya kita menjaga perkataan yang keluar di saat kondisi seperti begini, kondisi yang sulit ini, perkataan yang keluar dari mulutnya kita, perkataan yang keluar dari diri kita, hidup kita itu tetap baik. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk di poinnya, yaitu dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, coba kita baca di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, firman ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, teman-teman, di sini
Tuhan mau bilang kalau kita itu harus memperkatakan firman itu dan merenungkannya siang dan malam. Nah, Tuhan di sini sebenarnya mau berbicara kalau kita itu sebenarnya bisa menjaga hidupnya kita dan kita bisa bertindak hati-hati, kita bisa punya respon yang benar, kita bisa menjaga supaya kita tetap kuat, kita bisa menjaga perkataannya kita untuk tetap untuk tetap berbicara hal yang baik, untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa menjaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita tidak gampang goyah, kita tidak gampang khawatir, kita tidak gampang sedih. Nah, itu bagaimana caranya? Itu dengan kita punya hubungan dengan Dia. Nah, kalau kita sering punya waktu dengan Tuhan, kalau kita sering bagi waktu, kalau kita sering punya hubungan, kita berdoa, kita baca firman, itu tandanya kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, dan kita sudah tahu kalau sumber dari segala kebaikan, dari damai sejahtera, dari kekuatan, dari segala hal yang baik itu pasti datang dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita punya hubungan dengan Tuhan, kita terus minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kekuatan sama kita. Tuhan akan kasih kemampuan, Tuhan akan kasih damai sejahtera. Yang awalnya kita khawatir, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, ketika kita takut, kita baca firman, kita memperkatakan firman itu, Tuhan pasti akan kasih kekuatan sama kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Apakah kita bisa menjaga responnya kita? Apakah kita bisa merespon dengan benar dengan keadaan yang terjadi? Nah, of course tidak bisa. No, cannot. Nah, guys, hubungannya kita itu dengan Tuhan itu sangat penting banget, sangat penting. Kita kan tahu kan, kalau Tuhan itu yang menciptakan dunia ini. Benar, Tuhan itu menciptakan dunia, dan Dia juga kalau Dia menciptakan dunia, pasti Dia yang mengontrol. Nah, apapun keadaan yang terjadi, itu pasti di bawah kontrolnya Tuhan. Setuju? Iya, setuju dong. Karena kalau Tuhan sudah mengontrol kehidupannya kita, sudah mengontrol segala hal yang terjadi, pasti Dia punya rencana yang baik. Namun, yang sekarang jadi pertanyaannya, sekarang di tengah kondisi seperti begini, keadaan sulit yang membuat kita khawatir, kita takut, kita sedih segala macam, siapa yang mau kita cari? Siapa yang kita mau prioritaskan? Apakah kita mau memprioritaskan ketakutan, atau kita mau aku mau prioritaskan papa mama aja deh, mau kayak gitu, atau aku mau prioritaskan hidupku aja, yang penting aku selamat, aku harus pastiin bahwa aku nggak boleh sampai terkena virus ini, atau kita mau prioritaskan rasa takut kita, kayak waduh bagaimana ini kita nggak bisa lolos ini dari masalah ini COVID ini pasti bikin susah. Kita mau fokus ke situ atau kita mau fokus sama Tuhan? Nah, Tuhan mau lihat responnya kita itu sekarang. Bagaimana? Kan kita selama ini sudah punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana responnya kita? Apakah kita khawatir? Mau kita mengeluh saja dengan keadaan, atau mau kita bawa ke permasalahan kita dalam doa? Atau bagaimana? Apa ya, Tuhan mau lihat seperti begitu. Bagaimana responnya kita? Nah, guys, di saat kita menyerahkan segala kekhawatirannya kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita memperkatakan bahwa firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan itu pasti akan memulihkan. Pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Meskipun keadaannya, faktanya ya, yang kelihatan ini pasti kelihatannya tidak mungkin ya. Kalian percaya kan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu jenius, Tuhan itu jago banget. Pasti yang meskipun kelihatan faktanya ini tidak mungkin, berdasarkan fakta tidak mungkin, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pasti Tuhan akan buat supaya itu akan menjadi hal yang baik. Nah, oleh karena itu hubungan dengan Tuhan penting. Oleh karena itu kita harus tetap punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kita harus selalu bergantung sama Tuhan. Dan yang paling penting, jangan lupa, bukan hanya sekedar meminta, tapi kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih karena Tuhan di tengah situasi apapun juga, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita dan Dia selalu menyertai. Itu dia. Oke, guys.
kita doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pengertian yang telah Engkau berikan buat kami tentang kuasa perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bantu kami Tuhan agar kami terus berharap kepada Engkau Tuhan, dan kami selalu beriman dan memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong jaga kami Tuhan supaya kami terus bertindak hati-hati Tuhan, biar kami terus menjaga respon kami Tuhan dalam setiap ucapan kami Tuhan dan setiap tindakan kami Tuhan, biar karena kami tetap kuat dalam Engkau Tuhan, biar kami selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami tidak memikirkan masalah kami, tetapi kami memikirkan Engkau Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan Tuhan, Engkau akan memberikan damai sejahtera Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada hari ini waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus, dan juga saudara mempersiapkan roti dan anggur. Setelah saya berdoa nanti, kita percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan ini, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus mengingatkan kita mengenai salib Kristus. Kita harus melihat dan berfokus kepada salib Kristus yang membawa pengharapan, yang membuat kita bertahan dalam masa sulit, karena Kristus telah memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingat akan Engkau yang telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib, bahwa tidak ada satu kekuatan dan kuasa apapun yang menahan Engkau, dan kemenangan itu telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami memakan roti ini, karena tubuh Kristus yang terpecah bagi kami. Kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara bisa makan.
berkat cawan perjamuan kudus. Dan demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib yang telah menghancurkan dosa dan pemberontakan, menghancurkan kutuk dan penyakit, menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Ketika kami minumnya, ada kuasa Allah yang menyertai dan memegari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini buat darah-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara bisa meminumnya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terima berkat perjamuan kudus. Anugerah dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, kehidupan bahkan dalam pekerjaan, dalam apapun yang sedang saudara harapkan pada hari ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, kami sedang bersekutu dengan Engkau, kami sedang berada dalam rangkulan Engkau, kami sedang berada dalam naungan Engkau, kami sedang berada dalam penjagaan Engkau, kami sedang berada dalam berkat Engkau yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan bahwa ada pengharapan bagi seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Ada iman yang semakin bertumbuh di dalam situasi dan keadaan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami karya tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pada hari ini bahwa Engkau Allah yang menurunkan berkat-Mu kepada setiap kami dimanapun kami berada pada hari ini. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau di rumah, diberkatilah Engkau di jalan, diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah pelindungmu. Damai sejahtera Allah dan berkat Allah yang berkelimpahan turun memenuhi kehidupan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau